Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Hey, Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. di sini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis, sebuah materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Hadis sebagai pedoman kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari ayat-ayat Al-Quran. Oleh sebab itu, perlu diketahui tentang kebenaran sebuah hadis, apakah itu hadis sahih atau dhaif. Suatu hadis dikatakan sahih apabila memenuhi seluruh kaidah-kaidah kesahihan sanad dan matan hadisnya. Hadis sahih merupakan sebuah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, yaitu berasal dari Rasulullah dan berakhir pada kalangan sahabat. Disampaikan oleh orang-orang yang adil, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna atau dabit, serta tidak ada suatu kejanggalan di dalamnya dan tidak ada kecacatan. Adapun syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Dalam sebuah hadis, ketersambungan sanad sangatlah penting karena harus adanya kejelasan dari perawi awal hingga perawi terakhir, yang mulai dari kalangan sahabat yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad SAW sampai pada perawi terakhir. Sanad hadis dianggap terputus ketika satu atau lebih perawi tersebut terputus. Bisa jadi perawi yang dianggap terputus itu adalah perawi dhaif, sehingga hadis yang bersangkutan tidak jelas. Yang kedua, ada keadilan para rawinya. Seorang perawi harus beragama Islam, balik, berakal, serta tidak melakukan perbuatan fasik dan moralitasnya tidak rusak. Dengan adanya sifat adil, perawi akan mengamalkan perintah agama, tidak berbohong, bertakwa, dan menjauhi segala perbuatan buruk, maksiat, dan hal-hal lain yang merusak diri. Yang ketiga, ada dhobit yang sempurna. Seorang perawi yang telah mempelajari hadis dengan benar dan dengan segala hafalannya yang kuat, sehingga dia bisa mengungkapkan lagi ketika meriwayatkan hadisnya. Hal ini bertujuan supaya tidak ada kelalaian dari seorang perawi ketika menerima dan menyampaikan sebuah hadis. Dhobit dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, dhobit sodri. Perawi yang mengingat dengan benar apa yang didengarnya dan mampu menyampaikan kembali kapan dan dimanapun waktunya. Yang kedua, ada dhobit kitabi. Perawi menggunakan sebuah buku sebagai media pengingat di mana ia akan menulis apa yang didengar sampai dia menyampaikan hadis yang ditulis. Ia akan menyimpan buku tersebut agar terjaga dari kesalahan-kesalahan. Selanjutnya yang keempat ada syadzu. Tidak adanya kerancuan, keraguan, atau kejanggalan hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan perawi tidak mendapat pertentangan atau menyelisih dari perawi lain. Seorang perawi dianggap syadz atau rancu apabila hadis yang disampaikan berbeda dengan hadis lain yang diriwayatkan perawi lain yang posisinya lebih kuat. Yang terakhir, tidak ada kecacatan atau i'lat. Kecacatan yang dimaksud ialah hadis yang tidak valid atau tidak sesuai.
Dengan kata lain, hadis tidak mempunyai seluk-beluk yang membatalkannya meskipun hadis tersebut tampak tidak memilikinya atau samar-samar. Kesimpulannya, suatu hadis dikatakan sahih apabila memenuhi kelima kriteria kesahihan, yaitu sanadnya bersambung dari pemula sampai akhir, yaitu berasal dari Rasulullah dan berakhir pada kalangan sahabat. Disampaikan oleh orang-orang yang adil, memiliki kemampuan yang sempurna, serta tidak ada suatu kejanggalan di dalamnya dan tidak ada kecacatan. Apabila suatu hadis tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak dapat dikatakan hadis yang sahih. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan hadis yang berkaitan dengan bimbingan konseling. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bisurani walakinna syadidal ladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Sesungguhnya orang-orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pasang surut emosi dialami dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Berdasarkan penelitian, orang yang terbawa kemarahan dan dendam ditemukan mengalami penurunan fungsi kekebalan tubuh, tekanan darah lebih tinggi, ketegangan otot, dan detak jantung. Oleh sebab itu, menahan amarah juga secara tidak langsung sudah menjaga kesehatan lahir dan batin. Kadang juga ada yang berspekulasi jika meluapkan amarah dapat merasakan lega. Sebenarnya itu salah. Kalau mampu menahan amarah malah dapat mengurangi stres. Menahan amarah juga kita dapat berlatih untuk bersabar dalam mengendalikan emosi. Demikian juga Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersabar menahan amarah dengan tidak membalas keburukan dengan perbuatan yang buruk juga. Untuk itu, semua individu belajar agar tidak mudah menampakkan emosi amarahnya untuk mengembangkan kualitas jiwa dan jasad. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.